Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek dari dua emiten batubara yaitu PTBA sama ITMG untuk sekitaran 10 tahun ke depan. Ya, jadi kemarin ada viewers yang nanya ya, "Bang, gimana sih prospek dari PTBA sama ITMG termasuk juga sama batubara juga untuk 10 tahun ke depan itu kira-kira prospeknya kayak gimana?" Nah, itu kita bakalan bahas di video kali ini. Ya, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan gue mau infoin lagi bahwa Todopedia sekarang udah ada program membership di mana kalian bisa dapet banyak banget tools-tools yang bisa ngebantu kalian dalam investasi saham. Mulai dari stock pick yang terupdate, video-video yang bisa ngebantu kalian untuk dapat ilmu investasi, terus juga ada artikel premium, ya, dan pembahasan yang mendalam banget tentang saham yang bisa kasih kalian insight, ya, dan bisa ngebantu kalian untuk decision making, aku beli saham ini atau enggak. Dan juga tentunya ada template Excel yang bisa ngebantu kalian untuk investasi saham. Ya, jadi benefit ini bisa ngebantu kalian untuk dapetin ekstra cuan dari investasi saham atau bisa minimalisir resiko dari investasi saham. Ya, nah, investasi untuk dapetin benefit ini itu sebesar 100.000 per bulan. Ya, 99.900. Ya, tapi menurut gue ini cukup worth it karena dengan kalian dapat benefit ini, kalian berpotensi untuk bisa ningkatin potensi profit kalian. Ya, bisa sampai ratusan ribu, bisa sampai jutaan, dan bahkan bisa sampai ekstra puluhan juta dalam jangka panjang dengan investasi awal sebesar 100.000 per bulannya. Ya, jadi worth it banget buat kalian. Jadi yuk langsung aja join membership Todopedia untuk dapat benefit ini, gitu ya. Dan buat kalian yang mau digital produk, gue juga ada jual digital produk secara terpisah, gitu ya. Jadi kalian juga bisa beli produk digital gue tanpa harus join membership. Itu ada di link.id/Todopedia. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kalau kita bicara soal gimana sih prospek batubara untuk 10 tahun ke depan, ya termasuk gimana sih prospek dari saham PTBA sama ITMG, ya kita bakalan coba bahas satu persatu. Ya, kita bakalan coba ya pelan-pelan kita bahas ya, kita mulai dari saham PTBA. Ya, jadi PTBA ini kan daya tariknya adalah dia ini saham yang bagi dividen dengan yield yang gede ya, sampai 13 sampai sekitaran 14%. Gitu ya. Jadi di sekitaran 14% itu dividen yield yang menarik banget ya. Itu bisa jadi cash flow buat portofolio kalian. Kalian bisa dapat cash flow rutin tiap tahun dari PTBA gitu ya, dan itu kan bentuknya dividen, artinya itu liquid, jadi bisa direinvestasi. Ya, jadi daya tarik dari PTBA itu adalah dividen yield-nya yang gede banget. Ya, dan PTBA ini secara bisnis dia juga masih terus ngembangin logistik untuk memperbesar kapasitas dari produksi sama penjualan batubaranya. Ya, jadi logistiknya, infrastrukturnya, ya, sistem kereta apinya itu masih dikembangin sama dia. Jadi PTBA ini kan pakai kereta api ya untuk jadi logistiknya untuk ngirim batubara gitu ya, untuk dia itu ngirim batubara dia pakai kereta api. Ya, jadi dia masih terus ngembangin kapasitas dia untuk produksi sama menjual batubara. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang bagus. Ya, jadi buat kalian investornya PTBA, ya, ini ada kabar baik bahwa PTBA masih terus ngembangin bisnisnya. Dan memang PTBA sebagai BUMN, dia ini juga kan ada permintaan yang cukup besar dari PLN. Ya, batubara ini bahan bakar yang paling utama untuk pembangkit listrik ya. Jadi memang sampai sekarang nih, meskipun kita dengar ya berita-berita bahwa udah mulai transisi ke energi terbarukan gitu ya, tapi sebenarnya batubara itu juga masih bagian yang cukup penting ya dari kelistrikan gitu loh. Ya, jadi batubara itu masih jadi bagian yang penting banget untuk kelistrikan, dimana memang ya sampai sekarang yang namanya listrik gitu ya itu masih bergantung sama batubara, bergantung banget sama batubara. Ya, jadi selama listrik itu kita masih pakai, ya tentunya kan kita setiap hari, setiap jam, setiap menit ya pakai listrik gitu kan. Jadi ya batubara masih akan kepake. Ya, jadi memang batubara ini ya masih akan sangat kepake karena memang untuk transisi ke energi terbarukan, ya energi bersih itu butuh waktu dan investasi yang besar banget. Gitu ya. Jadi transisi, kalaupun memang ada transisi menuju energi bersih, gitu ya, PTBA ini batubara yang kemungkinan energi yang kotor gitu ya, tapi transisinya lama. Gitu. Dan
selain dari PLN, permintaan yang masih besar juga itu dari proyek hilirisasi. Ya, diantaranya untuk jadi bahan baku untuk dimethyl ether, yang mana dimethyl ether ini adalah salah satu juga bahan bakar yang cukup ramah lingkungan. Ya, dan bisa jadi pengganti untuk LPG. Ya, jadi dimethyl ether ini adalah suatu gas ya. Gas yang lebih ramah lingkungan ya. Dan ini tentu PTBA juga akan pasti menggarap proyek ini gitu ya. Karena kan ini sebutannya proyek gasifikasi, dan ini adalah gas yang ramah lingkungan gitu. Jadi seiring dengan orang yang transisi ke energi bersih, sebenarnya batu bara pun ada kegunaannya untuk sesuatu atau bahan bakar yang lebih bersih gitu. Dan PTBA sendiri, kalau kita bicara soal pengembangan dari bisnis renewable energy ya, dia ini juga sebenarnya lagi transisi gitu ya. Jadi kan PTBA ini punya lahan ya, dia ini punya lahan yang dulunya bekas dipakai buat tambang. Nah, lahan itu yang masih jadi punyanya PTBA itu dipakai ya, dikonversiin jadi pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Gitu ya. Jadi dia manfaatin nih lahan-lahan yang udah nggak kepake gitu ya, tambang-tambang yang udah nggak kepake lagi, yang isi batu baranya udah kosong itu dipakai untuk pembangkit listrik. Gitu. Dan dia juga PTBA ini sebagai BUMN, dia juga sinergi selain sama PLN, dia juga sinergi sama Jasa Marga untuk membangun pembangkit listrik. Kayak gitu. Dan dia juga masuk ke pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Jadi PTBA juga mau menggarap proyek dari renewable energy. Itu kabar baiknya. Ya, jadi dia tetap ikut transisi juga, dan memang PTBA juga cukup komitmen untuk net zero emission. Ya, jadi buat kalian investor PTBA ya, untuk 5 tahun ke depan ya, yang namanya batu bara ini kemungkinan besar masih akan kepake ya. Karena memang listrik ini memang masih bergantung banget sama batu bara gitu ya. Jadi kalau prediksi gua untuk 5 tahun ke depan ya, PTBA ini masih akan terus ngembangin kapasitas dari produksinya gitu ya. Dan listrik ini juga masih pakai batu bara untuk kelistrikan ya, tentu untuk prospeknya masih cukup bagus. Dan perlu kita ingat kalau PTBA itu mayoritas dia itu supply batu bara itu ke domestik mayoritas. Ya, tentu dia juga ada supply ke luar negeri gitu ya, kayak China, India, negara-negara Asia Tenggara gitu ya. Itu juga ada, tapi mayoritas ke dalam negeri. Makanya pembahasan kali ini gue lebih tekankan untuk dalam negerinya. Nah, PTBA jadi menurut gue masih cukup oke untuk 5 tahun ke depan, untuk 6-7 tahun juga mungkin masih oke, tapi untuk jangka panjang banget ya, untuk nanti mungkin kalau misalnya teman-teman bertanya 10 tahun gimana, menurut gue mungkin mulai agak concern ya, karena kalau untuk yang setelah 6-7 tahun gitu ya, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, terus sampai 15 tahun ke depan gitu, menurut gue mungkin udah agak menurun, permintaannya pelan-pelan mulai menurun gitu ya, seiring dengan transisi ke energi yang lebih bersih gitu. Jadi untuk 5-6 tahun masih oke menurut gua. Oke, next kita bahas ITMG ya. Kita bakalan bahas gimana sih potensi ITMG untuk sekitaran 5-10 tahun ke depan. Ya, pertama tentunya ITMG ini juga sama kayak PTBA ya, dia ini high dividend yield stock ya, saham-saham yang bagi dividen dengan yield yang gede ya, di sekitaran 11-12% ya, itu untuk ITMG dividennya. Nah, ITMG ini juga, dia ini sebagai perusahaan tambang, dia ini juga ngeluarin capex atau belanja modal, ya, yang mana mayoritas itu dipakai untuk ngembangin kapasitas dari tambang batu baranya. Jadi dia ngeluarin capex, investasi belanja modal itu masih mayoritas untuk ngembangin tambang batu baranya, infrastrukturnya, ya, pengirimannya, logistiknya gitu ya. Jadi masih terus dikembangin untuk sistem pertambangannya. Ya, yang mana tentunya dengan sistem pertambangannya itu dikembangin terus, itu tentunya bisa ningkatin volume penjualan dan juga volume produksi. Ya, dan untuk ITMG ya, ini berbeda sama PTBA tadi. PTBA itu kan dia mayoritas supply batu bara itu ke domestik. Nah, kalau ITMG ini dia mayoritas supply batu bara itu ke luar negeri. Jadi dia banyakkan ekspor. Ya, paling banyak itu adalah ke China dan beberapa negara-negara di Asia ya, kayak India, Jepang ya. Itu dia supply ke sana untuk ITMG. Nah, jadi ITMG ini lebih berfokus ke ekspor gitu ya. Nah, salah satu daya tariknya dari ITMG sebagai perusahaan batubara, dia ini adalah perusahaan batubara yang dari segi free cash flow-nya ini udah positif,
dia juga minim utang ya, jadi utangnya sedikit banget dan dia punya uang cash yang jumbo. Ya. Jadi ITMG ini salah satu keunggulannya adalah ya, dari segi balance sheet sama cash flow-nya ITMG ini memang dia utangnya minim banget, cash-nya banyak banget dan free cash flow-nya juga positif terus. Yang artinya dia ini banyak banget uang cash yang ada di dalam kantongnya dia yang memungkinkan dia, memampukan dia untuk terus bagi dividen yang gede, terus juga dia ngembangin bisnis juga. Ya, jadi dia bisa investasi di capex-nya, ditambah juga dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, bicara soal pengembangan bisnis ya, prospek ke depannya ya. Tadi kan gue bilang kalau ITMG ini memang dia banyak ekspor ke China dan beberapa negara di Asia. Nah, menurut gue ke depannya gini ya, China ini kan jadi importir terbesar untuk ITMG. Ya, nah menurut gue nanti ITMG ini bakalan bagus atau enggak, seberapa besar pertumbuhannya tentu itu akan bergantung dari ekonominya China. Jadi kita pantau terus nih ekonomi China itu akan seperti apa untuk ke depannya. Ya, nah China ini kan memang secara ekonomi belakangan ini lagi agak lesu ya untuk ekonominya China. Tapi pemerintahnya China itu belakangan ini dia ngeluarin stimulus untuk ngebantu supaya ekonominya tumbuh lagi. Ya, yang mana harapannya itu bisa ngedorong ekonomi China untuk bisa tumbuh lagi, dan dari situ harapannya permintaan batu bara dari China itu bisa ikutan meningkat juga. Ya, dan juga beberapa negara di Asia. Ya, contohnya kayak India ya. India ini kan negara yang cukup berkembang ya. Jadi ketika ekonomi suatu negara ya, dalam hal ini mungkin India sama negara-negara di Asia Tenggara juga ya, itu ekonominya itu dia bertumbuh, artinya kan ya bisa jadi itu meningkatkan permintaan batu bara di negara tersebut. Ya kan? Jadi kalau menurut gua ya, untuk batu bara ini selama ekonomi di China dan beberapa negara di Asia kayak Asia Tenggara sama India ini masih bisa terus bertumbuh ya, permintaan untuk batu bara juga berpotensi untuk terus tumbuh. Tapi tetap kita mesti waspada ya, kalau negara-negara di Asia termasuk China ini juga akan transisi pelan-pelan menuju ke energi hijau, energi terbarukan ya. Jadi kita tetap mesti pantau. Tapi prediksi gua untuk 5 tahun ke depan ya, ini permintaan batu bara, karena memang batu bara kan masih jadi bahan bakar utama untuk pembangkit listrik ya. Menurut gue permintaan batu bara dari negara-negara ini masih punya potensi untuk terus tumbuh. Ya, jadi penjualannya ITMG pun sebenarnya punya potensi untuk terus tumbuh. Ya, tergantung dari nanti manajemennya dia seberapa mampu untuk ngembangin volume kapasitas dari penjualan batu baranya ITMG. Gitu ya. Jadi potensi permintaan masih cukup oke, dan selain dari batu bara ya, dia juga, ITMG ini juga dia ngembangin bisnis renewable energy juga, yang mana dia ngebangun proyek pembangkit listrik tenaga surya ya, solar panel, lewat anak usahanya yaitu PT ITM Bhinneka Power. Ya, jadi dia lagi ngembangin proyek pembangkit listrik tenaga surya ya, lewat anak usahanya, dan tentunya itu juga bisa jadi salah satu cara untuk dia transisi dari energi yang kotor ya, batu bara, menuju ke energi hijau. Jadi ITMG ini masih terus ngembangin bisnisnya, dan tadi kita lihat memang ITMG ini cash-nya banyak, free cash flow-nya positif, total hutangnya juga kecil. Jadi dia punya banyak uang cash cadangan untuk nantinya dipakai untuk ngembangin bisnis, nggak cuma batu baranya aja, tapi juga bisnis dari energi hijaunya juga. Ya, jadi potensinya menurut gua untuk 10 tahun masih oke, 5 tahun mungkin dia masih bergantung sama batu bara gitu ya. Tapi mungkin setelah itu ya, di tahun ke-6, tahun ke-7, 7 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan dan seterusnya, mungkin dia udah mulai pelan-pelan lebih fokus untuk ngembangin si energi terbarukannya. Gitu. Jadi masih dividen yield-nya masih cukup besar sebenarnya untuk ITMG. Jadi buat kalian yang pegang ITMG masih bisa dapat dividen gede ya. Cuman ada baiknya kita nanti pantau lagi gimana sih perkembangannya ITMG dalam ngembangin bisnis batu bara, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana dia transisi menuju energi yang lebih bersih. Nah, terus overall untuk coal ya, untuk emiten batu bara ya, yang tadi gue bilang, untuk batu bara ini untuk 10 tahun ke depan gimana ya, menurut gue untuk 5-6 tahun ke depan ini potensi permintaannya masih cukup besar ya, terutama di domestik ya. Domestik tadi kan ya, yang paling banyak kasih batu bara ke domestik itu ya PTBA gitu ya. Itu masih cukup besar teman-teman ya, dimana untuk PTBA itu masih supply ke PLN ya, dia masih juga ada proyek hilirisasi dari pemerintah ya, di methyl ether itu. Terus juga dia masih
terus ngembangin kapasitasnya. Ya jadi ya dengan dia ngembangin terus kemampuan dia menjual masih cukup bagus. ITMG juga sama ya. Dia banyak supply ke China, ke India, ke negara-negara lain di Asia gitu ya. Dan itu juga tentu permintaan yang cukup besar, dan seiring dengan ITMG ini masih terus ngembangin kapasitasnya, tentu potensi penjualannya juga akan makin besar. Nah, tapi untuk setelah 5-6 tahun, ya ini bagaimana gitu. Kalau menurut gue ya di 7-10 tahun ke depan ya, setelah 7 tahun ke depan ya, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya, itu mulai harus agak waspada. Karena memang bisa jadi berpotensi batu bara ini udah mulai menurun nih permintaannya. Pelan-pelan seiring dengan transisi ke energi yang bersih. Jadi itu teman-teman ya, kurang lebih ya, gimana sih batu bara untuk kedepannya. Ya harapannya teman-teman yang terutama yang pakai dividen investing bisa coba dipertimbangin lagi ya. PTBA sama ITMG ini memang masih besar dividennya ya, masih cukup bagus dividennya. Ya, mungkin bisa belasan persen tiap tahun untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kalian masih bisa dapat cash flow yang gede, kalian masih bisa dapat dividen yang menarik gitu ya. Kalian bisa reinvestasi lagi dividennya, ya kan, dapat income dari emiten batu bara, tapi mulai agak waspada untuk teman-teman yang memang mau komit investasi jangka panjang. Ya, jadi batu bara 5-6 tahun ke depan masih oke, tapi untuk seterusnya menurut gua bukan berarti batu bara akan sepenuhnya mati, tapi mulai dipertimbangin lagi aja, karena memang transisi ke energi bersih ini ya pasti akan terus bertumbuh, akan terus ada perkembangan untuk kedepannya. Nah, untungnya PTBA sama ITMG ini mereka juga udah mulai masuk ke bisnis renewable energy. Ya, jadi mereka udah punya anak usaha ya, udah punya lini bisnis yang akan fokus ke arah energi yang lebih bersih. Nah, cuman tadi kenapa gue bilang mesti waspada ya untuk 7-10 tahun ke depan, kenapa mesti waspada? Itu karena seiring dengan mereka ini akan semakin fokus untuk ngembangin bisnis energi terbarukan, ya tentunya kedepannya akan perlu biaya investasi yang lebih gede lagi. Dan bukan nggak mungkin, ya bukan mustahil, kalau mereka ini bakalan ngurangin dividen yang akan mereka bagi ke investor. Ya, itu bisa terjadi. Belum tentu terjadi, tapi bisa terjadi. Jadi menurut gua, lebih baik ya, untuk yang memang mau panjang banget, menurut gua mulai agak waspada ya, untuk 7-10 tahun ini mulai agak waspada kalau mereka itu bisa jadi akan ngurangin dividen yang akan mereka bagi supaya bisa investasi untuk transisi ke energi yang lebih bersih. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya gimana sih potensi PTBA sama ITMG di masa depan untuk sekitaran 5-10 tahun. Ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas mendingan yang mana, PTBA atau ITMG. Nah, sebelum gue share opini gue mendingan yang mana, gue mau coba kalian share di kolom komentar, kalian lebih pilih mana, ITMG atau PTBA. Kalian lebih pilih mana dari dua saham ini, ya, dan share opini kalian kenapa kalian pilih PTBA atau kenapa kalian pilih ITMG. Ya, nah menurut gue pribadi, antara PTBA atau ITMG, ya menurut gue pribadi, gue lebih prefer ke ITMG. Ya, jadi gue lebih condong ke ITMG. Kenapa begitu? Karena ITMG meskipun dividennya kalah ya dari PTBA, tapi kalahnya itu nggak terlalu jauh. Ditambah juga ITMG ini, dia ini meskipun dia dividen yieldnya gede, tapi dia ini sebenarnya bagi dividen itu dengan payout ratio cuma 65%. Ya, sekitaran 60-65%. Artinya apa? Artinya masih ada sekitaran 35-40% uang yang disimpan sama perusahaan untuk nantinya dipakai untuk pengembangan bisnis. Sedangkan untuk PTBA itu dia biasanya bagi dividen itu sampai 75%, bahkan 100% dividen payout ratio. Dengan kata lain, ya PTBA ini kadang dia cuma nyisain sedikit uang untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Ya, terutama beberapa tahun belakangan dia beberapa kali itu bagi dividen dengan payout ratio itu 100%. Artinya ya dari labanya itu benar-benar semuanya dikasih ke investor dalam dividen. Ya, jadi dia nggak nyisain duit buat pengembangan bisnis. Nah, gue lebih suka perusahaan kayak ITMG yang meskipun dividennya sedikit lebih kecil, tapi dia masih nyisain duit untuk investasi buat pengembangan bisnis. Makanya itu alasan pertama kenapa gue pilih ITMG. Terus yang kedua, ITMG ini di balance sheet-nya dia ini cash-nya besar dan cash-nya itu udah melebihi semua liabilities-nya. Yang artinya cukup uang cash-nya doang yang dia pegang itu udah lebih dari cukup untuk ngelunasin semua utangnya.
bener-bener semuanya ya, mau yang berbunga, yang nggak berbunga gitu ya, yang jangka pendek, jangka panjang, semuanya udah bisa dilunasin cukup dengan uang cashnya doang. Jadi balance sheet ITMG ini sehat banget, dan ITMG ini punya, bisa dibilang uang cashnya ini banyak banget gitu ya. Dan dengan kayak gitu tentu dia bisa berpotensi untuk terus bagi dividen yang gede, ditambah juga dia masih terus bisa investasi untuk pengembangan bisnis. Ya tadi kita udah lihat ITMG itu dia selain dia ngembangin batu bara ya, dia juga mulai masuk ke bisnis energi terbarukan. Ya, solar panel, ya pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Jadi dia punya potensi yang besar untuk terus ngembangin bisnisnya. Ditambah juga free cash flow-nya positif, yang artinya ya balance sheet-nya dia itu kas-nya udah banyak, uang kasnya udah banyak, ditambah arus kasnya juga terus positif. Jadi udah banyak uang kasnya, ditambah arus kasnya masuk terus, ada uang cash masuk terus, ada cash flow masuk tiap tahun gitu ya. Jadi ya dia bisa terus menerus untuk bagi dividen yang gede. Dan ITMG ini juga secara valuasi dia ini sedikit lebih murah daripada PTBA. Ya jadi dengan 4 pertimbangan ini gua milih ITMG. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah ITMG atau PTBA menurut kalian? Ya boleh share di kolom komentar ya. Siapa tahu aja kalian punya opini lain gitu ya, yang mungkin gua nggak nyampe ke sana gitu berpikirnya. Coba kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua sama buat penonton yang lain. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Gimana sih potensi PTBA sama ITMG ya di masa depan untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Ya, dan disclaimer, kalau tadi gue ada sebut saham yang bagus gitu ya, itu bukan ajakan untuk jual beli, itu bukan rekomendasi, itu cuman opini, itu cuman analisa gua ya, dan keputusan itu 100% ada di tangan masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.